الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Nurul Yakin yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang penuh berkah ini, mari kita selalu berjuang untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius dan sungguh-sungguh mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang terakhir, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Semoga kita semua betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengantarkan kita selamat dan beruntung dunia akhirat. Amin. Hadirin jemaah, orang-orang yang bertakwa yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan apabila kita melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah untuk kita di surganya. Bahkan akan membangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama, jemaah yang baik hati yang kami muliakan, adalah melakukan sholat sunnah dalam sehari semalam tidak kurang dari 12 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyrata rak'atan tatawwan ghairu fariidatin banallahu lahu baitan fil jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa dalam sehari semalam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka 12 rakaat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Pondok Jati ini jemaah, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat sunnah sebelum sholat zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini sudah lebih dari 12 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya akan membangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa jemaah yang baik hati? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membangunkan rumah untuk kita di surganya, artinya berarti kita akan memasukinya, akan menempatinya. Oleh karena itu mari berjuang untuk bisa melakukan amalan baik dan amalan yang sangat mulia ini. Kemudian amalan yang kedua adalah rajin datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di pagi hari atau di sore hari untuk beribadah kepada Allah, maka orang yang rajin datang ke masjid oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surganya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada raha." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang di pagi hari datang ke masjid atau di sore hari untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat kemuliaan untuk orang tersebut di surganya Allah setiap kali dia datang ke masjid. Jemaah yang baik hati yang kami muliakan, kalau kita di dunia ini berjuang dengan sungguh-sungguh bahkan mati-matian supaya punya tempat tinggal atau supaya punya rumah, maka jangan lupa juga kita untuk membangun rumah dan istana kita, tempat kita yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan mulia dan baik ini. Kemudian yang ketiga,
Amalan yang ketiga masih ada hubungannya dengan masjid, yaitu apabila ada orang sholat berjamaah, lalu kemudian ada saf kosong di depannya, lalu kemudian diisi, maka orang yang mengisi dan menyempurnakan saf ketika sholat berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di dalam surganya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sadda furjatan fi saffin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengisi saf yang masih kosong di depannya di saat melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan angkat derajatnya orang tersebut dan Allah akan bangunkan rumah untuk orang tersebut di surganya. Jemaah yang baik hati yang dimuliakan kami kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya masih ada hubungannya dengan masjid, yaitu orang yang membangun masjid meskipun tidak keseluruhan, menyumbang semitnya misalnya, menyumbang kanopinya, menyumbang keramiknya yang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah untuk orang tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan karena istri, bukan karena takut kepada keluarga atau malu kepada tetangga, tapi lillah, karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah untuk orang tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya jemaah yang baik hati, ini masih ada hubungannya dengan masjid, dan ini menunjukkan betapa mulianya masjid ini, rumah Allah ini, yaitu orang yang mengeluarkan gangguan yang mengganggu orang beribadah di masjid. Ada sampah, ada kotoran di masjid, kemudian ngepel masjid. Orang yang melakukan pekerjaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dan akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhraja ada minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengeluarkan gangguan, kotoran yang mengganggu orang sujud, yang mengganggu orang beribadah di masjid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang baik hati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan petunjuknya kepada kita agar senantiasa kita semua diberi kesempatan dan waktu untuk melakukan amalan mulia ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang layak, tepat, tepat dan pantas dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang baik hati yang kami muliakan dan kami cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya ini sangat ringan dan insya Allah mudah, bisa dibaca kapan saja, di rumah, di masjid, di kantor, bahkan di kendaraan bisa kita melakukannya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Nanti pulang dari Masjid Nurul Yakin ini membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, perenungi maknanya, resapi maknanya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah yang baik hati akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang baik hati akan memuliakan, akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya adalah amalan berikutnya adalah sholat duha. Misalkan sebelum kerja, sebelum berangkat ke kantor, menyempatkan diri, ngambil posisi menghadap kiblat, menghadap Allah, sholat 2 rakaat. Syukur-syukur kalau ditambah 4 rakaat sebelum kerja, sehingga pekerjaannya dimudahkan, diberkahi oleh Allah. Niatkan untuk sholat duha, maka oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dibangunkan rumah di surga, tapi istana, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallat duha banallahu lahu qasran fil jannati min dhahab." Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala dari emas. Bayangkan jemaah, kalau kita banyak rumah di surganya Allah, ada istana yang terdiri, terbuat dari emas, betapa bahagianya kita mengajak keluarga kita masuk ke sana dan menikmati kenikmatan yang abadi. Tiketnya adalah mulai beli sekarang, di booking mulai sekarang melalui amalan-amalan tadi.
Semoga semuanya diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan mulia ini. Kemudian yang terakhir, teman yang baik hati, amalan yang terakhir, apabila kita melakukannya, Allah akan membangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan di surga ini. Apa yang terakhir? Meninggalkan dusta, meninggalkan perdebatan yang tidak ada artinya, dan juga selalu memperbaiki akhlak, budi pekerti dan karakter kita. Orang yang meninggalkan dusta, bohong, baik ucapan ataupun perbuatan, dan juga meninggalkan perdebatan yang tidak ada artinya, yang hanya menimbulkan permusuhan, serta berusaha keras untuk memperbaiki akhlaknya, budi pekertinya, oleh Allah akan dibangunkan rumah di dalam surganya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal kadhib wa huwa batil, banallahu lahu baitan fi rabbil jannah." Barang siapa yang meninggalkan dusta, baik dusta dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kedua orang tua, keluarga, ditinggalkan yang namanya dusta, kebohongan, baik ucapan atau perbuatan, maka oleh Allah akan dibangunkan rumah di dasar surga. Wa man tarakal bira wa huwa muhibbun, banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan yang hanya menimbulkan permusuhan, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, oleh Allah SWT akan dibangunkan rumah di surga bagian tengah. Wa man hassana khuluquhu, banallahu lahu fi a'laha. Barang siapa yang selalu memperbaiki akhlaknya dengan Allah, dengan keluarga, dengan anak kita, dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat kita, akhlak kita, budi pekerti kita, karakter kita selalu diperbaiki, maka Allah akan membangunkan rumah untuk hal tersebut di surga bagian atas. Semoga Allah SWT jemaah yang baik hati mempermudah untuk kita semua melakukan amalan-amalan ini. Ada pertanyaan, apakah semua amalan ini harus dilakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah untuk kita di surganya? Jawabannya tidak, tidak harus semuanya. Syukur-syukur kalau semuanya kita mampu melakukannya sehingga rumah kita lebih sempurna dan lebih istimewa dan unggul di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.